sekarang, para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Takbir! Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Tidak hanya umat Islam, bahkan seluruh dunia terbangun. Kenapa kita nggak fokus di situnya? Ini adalah alasan mengapa Hamas harus dihancurkan. Setelah menyaksikan video ini, Anda akan menyadari bahwa Israel tidak bersalah dan telah benar dalam memburu serta berupaya menghancurkan kelompok Hamas. Everyone knows I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. Unfortunately, Hamas has repeatedly rejected reasonable offers to make peace. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. Shalom sahabat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Bapak Ibu telah menyaksikan cuplikan video di depan di mana apa yang disampaikan oleh Mas Hussein Gaza tentu saja membuat kita dan juga pihak Israel merasa sakit hati karena ternyata memang Hamas ini begitu jahatnya. Mereka sudah tahu akan tindakan mereka akan tentunya mengorbankan warga sipilnya sendiri, sehingga inilah yang menjadi alat Mas Hussein Gaza untuk berkoar-koar meminta bantuan atas kesengajaan Hamas ingin melenyapkan Israel. Seperti apa tanggapan dari pihak Israel? Mari saya ajak kita semua untuk menyimak video berikut ini. Jika Anda hanya melihat situasi militer di Timur Tengah, bayangkan kembali ke dalam pikiran yang menyimpang dari Yahya Sinwair pada tanggal 6 Oktober 2023. Tentu saja Sinwair adalah seorang psikopat, jadi dia tidak berpikir seperti orang normal. Tapi bayangkan jika dia tahu bahwa dalam waktu 2 tahun setelah kekejaman yang dia mulai, Hamas akan dihancurkan di Gaza. Bahwa dia dan semua letnan utamanya akan mati. Bahwa Hizbullah, entitas yang oleh pemerintah revolusioner Iran dianggap sebagai semacam Lamborghini mereka di kawasan itu, Anda tahu harta paling berharga mereka akan dihancurkan dalam gelombang demi gelombang serangan paling terarah dalam sejarah militer. Bahwa Houthi di Yaman akan diserang berulang kali, dan bahwa sebagai penghinaan terakhir bagi dia dan para pendukungnya, Angkatan Udara Israel dan kemudian Amerika Serikat, Angkatan Udara Amerika Serikat akan dapat terbang di atas langit Iran tanpa hambatan sama sekali dan membom reaktor nuklir Iran. Untuk membom reaktor nuklir yang telah diperingatkan oleh Perdana Menteri Netanyahu dan begitu banyak pemimpin politik di Israel maupun di luar Israel selama satu generasi sebagai ancaman eksistensial utama bagi generasi ini. Semua ini terjadi sebagai akibat langsung dari kekejaman yang sangat kejam yang dimulai oleh Sinwair dan teman-temannya pada tanggal 7 Oktober. Mengapa ketika Yahya Sinwair terbunuh, ada mahasiswa di Princeton di lapangan utama yang meneriakkan kemuliaan bagi para syuhada kita? Apa yang sedang kita lakukan di sana? Mereka bukanlah martir Amerika. Mereka juga bukan martir dari siapapun yang saya kenal di Princeton. Apa yang seharusnya terjadi sehingga kita sampai mengharapkan bahwa pada peringatan 7 Oktober dan 2 tahun peringatan yang telah berlalu, berita-berita akan didominasi bukan oleh demonstrasi besar-besaran di kota-kota Amerika, Kanada, Inggris, Prancis, dan kota-kota lain menentang para pemerkosa, pembunuh, dan penculik dari Hamas, melainkan justru mendukung mereka. Ada banyak hal yang bisa dikatakan tentang ini, tapi mungkin saya bisa merangkumnya secara singkat. Ini seperti salah satu meme internet itu. Kau tahu ke arah mana manusia barat?
Kau tahu, kau berada di sebuah titik di mana ada dua jalan. Salah satu jalan yang diambil oleh sebagian orang di barat, mari kita tidak membuat diri kita depresi. Mereka adalah minoritas, tapi seperti banyak minoritas yang sangat fanatik, mereka sangat berisik. Mereka telah memutuskan untuk menempuh jalan yang mengagumi kultus kematian, yang mengagumi para pemerkosa, pembunuh, dan penculik, yang percaya bahwa orang-orang ini berbicara kepada mereka dan bahwa merekalah suara keadilan, bahkan keadilan sosial di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Saya selalu bilang, di antara hal-hal lain, orang-orang ini jelas lambat belajar karena mereka mungkin akan menyadari bahwa semua orang yang mereka kagumi sekarang sudah mati. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, apa jalan yang lain? Apa jalan yang bisa dan menurut saya seharusnya ditempuh orang-orang? Dan itu di antara hal-hal lain, dan inilah mengapa secara tragis bagi Israel, tapi namun demikian inilah bebannya. Israel berada di garis depan dalam isu peradaban ini. Jalan lain adalah bahwa orang-orang muda dan juga yang tua, tapi terutama yang muda, harus mencari tahu apakah tidak ada jalan lain, dan bahwa jalan lain itu seharusnya bukan merendahkan misalnya para pemuda dan pemudi luar biasa dari IDF, melainkan meneladani mereka. Bayangkan jika kita di Amerika dan di Barat benar-benar berhasil menciptakan generasi muda yang luar biasa. Seperti generasi yang dihasilkan Israel sejak pagi hari tanggal 7 Oktober. Bayangkan jika masyarakat kita tidak didasarkan pada budaya keluhan dan perlombaan menjadi korban serta hal-hal semacam itu, melainkan pada kepahlawanan, cinta tanah air, cinta budaya, dan mengetahui apa yang ingin kita pertahankan dan mempertahankannya. Jadi Anda tadi menyinggung soal kampus-kampus, dan sebagai seorang mahasiswa, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana antisemitisme terjadi secara langsung. Anda tetap berpegang pada pernyataan bahwa apa yang dimulai dengan orang Yahudi tidak pernah berakhir pada mereka saja. Setelah peristiwa 7 Oktober, kita melihat hal ini berkembang di jalanan dan kampus. Bagi yang merasa ini bukan perjuangan mereka, bagaimana Anda menjelaskan bahwa kekuatan yang memicu antisemitisme juga akan berbalik melawan kebebasan dan nilai-nilai mereka sendiri? Seringkali saya mencari apa yang bisa disebut sebagai hack dalam sebuah argumen. Apa cara tercepat untuk membuat seseorang memahami posisi Anda? Salah satu cara yang saya temukan dalam beberapa tahun terakhir ketika saya berada di luar Israel, di Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan sebagainya, adalah di setiap negara barat yang saya kunjungi, saya berkata, mari saya coba tes berikut pada Anda. Jika ada demonstrasi pro-Israel, yang tentu aja memang ada di semua negara ini, baik oleh orang Yahudi maupun non-Yahudi, Anda akan menyadari sesuatu. Anda akan melihat bahwa demonstrasi tersebut didominasi oleh orang-orang yang mengibarkan bendera negara Israel dan bendera negara tempat mereka berada. Jadi sebuah protes pro-Israel di New York akan dihadiri oleh orang-orang yang mengibarkan bendera Amerika dan bendera Israel. Saya berada di Kanada sekitar setahun setelah perang dimulai, dan saya berbicara, seingat saya, di Toronto, dan tidak hanya ada bendera Kanada, itu adalah pertemuan antara umat Kristen untuk Israel, orang Yahudi untuk Israel, dan lainnya. Ada pengibaran bendera Kanada dan bendera Israel, dan di akhir acara kami menyanyikan Hatikvah dan O Kanada, dan saya harus pura-pura tahu liriknya. Tapi jika itu adalah protes anti-Israel di salah satu negara ini, Anda mungkin akan melihat bendera Palestina, Anda mungkin akan melihat bendera Hamas atau bendera Hezbollah atau bendera pemerintah revolusioner Iran, atau Anda mungkin melihat salah satu dari orang-orang yang tersesat ini dengan, Anda tahu, yang jelas leluconnya terlalu mudah, tapi Anda bisa mengisinya sendiri, tipe-tipe orang yang ingin memindahkan Gaza. Anda mungkin akan melihat orang-orang mengibarkan semua bendera ini. Yang tidak akan pernah Anda lihat adalah mereka mengibarkan bendera negara tempat mereka berada. Tidak pernah.
Faktanya, jika ada bendera Amerika di protes anti-Israel di Amerika, itu hanya ada di sana untuk dibakar. Oke, itu cara tercepat yang bisa saya lakukan. Itulah cara tercepat yang bisa saya lakukan. Itulah polanya, dan itu berlaku 100% sepanjang waktu. Di London, ketika ada aksi unjuk rasa anti-Israel, para peserta aksi tidak akan terpikir untuk menutupnya dengan menyanyikan lagu God Save the King. Mereka tidak terpikir, tentu saja tidak akan melakukannya. Kenapa? Mereka benci Israel, juga negara tempat tinggal mereka. Itulah yang harus disadari oleh Barat. Anda memberikan komentar yang sangat tajam, tapi saya rasa kebanyakan dari kami penasaran bagaimana Anda bisa sampai pada posisi ini. Maksud saya, kami mengenal Anda sebagai salah satu pembela bangsa Yahudi dan negara Israel yang paling teguh dan fasih, meskipun Anda bukan Yahudi. Kami tahu apa yang Anda yakini, tapi saya rasa pertanyaan yang lebih dalam bagi banyak dari kami adalah mengapa? Bisakah Anda menceritakan perjalanan yang membuat Anda menyadari bahwa ini bukan sekadar isu Yahudi, melainkan sesuatu yang berdampak pada seluruh peradaban Barat? Saya bisa, meskipun dengan enggan harus saya akui, karena seperti kebanyakan orang Inggris, saya tidak suka membicarakan diri sendiri dan merasa itu agak memalukan. Seperti membuka pakaian di depan umum, Anda tahu. Tapi ya, maksud saya memang sering ditanya tentang itu, atau versi dari pertanyaan itu dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya rasa pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang menyedihkan dari perlunya menanyakan pertanyaan itu. Maksud saya ketika teman-teman Yahudi, teman-teman Israel, dan yang lainnya berkata, tapi saya tidak mengerti kenapa kamu ada di pihak kami. Saya bilang, siapa yang tidak akan berpihak? Siapa yang tidak akan berpihak? Dan saya rasa itulah cara berpikir yang jauh lebih sehat. Tahu nggak kenapa kalian ingin bergabung dengan kami? Itulah semacam nada dasarnya. Saya tidak pernah menganggapnya sulit. Maksudku dalam pertarungan antara demokrasi dan kultus kematian, antara masyarakat yang mencintai kehidupan dan masyarakat yang memuja kematian, saya tidak merasa sulit untuk memilih. Dan Anda tahu, saya dulu begitu, tetapi saya tentu saja jelas bahwa banyak orang di zaman kita melakukan hal itu. Saya pikir kadang-kadang itu karena mereka adalah orang-orang yang sangat jahat dan sering juga karena mereka sangat kurang pendidikan yang mungkin bisa kita bahas nanti. Salah satu hal yang benar-benar saya sadari dalam beberapa tahun terakhir adalah banyak orang yang mendukung Israel berpikir bahwa kita bisa menemukan argumen yang sempurna yang akan membuat pihak lain memahami posisi kita. Anda tahu, dan saya bertemu banyak orang brilian dalam kehidupan saya yang sangat beruntung ini, dan sangat sering mereka akan berkata, ada dokumen ini yang menunjukkan ini, dan pada tahun 1964, dan apa yang pihak lain tidak sadari adalah pada tahun 1973, kebanyakan pihak lain tidak tahu apa yang Anda bicarakan, mereka tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda bisa menyebutkan proses Oslo. Mereka tidak tahu di mana Oslo itu. Mereka belum pernah mendengarnya. Apa proses yang dia bicarakan ini? Mereka sudah sampai di sana. Sangat aneh. Yang bisa saya katakan tentang diri saya adalah saya tidak pernah merasa itu sulit. Saya dibesarkan oleh orang tua yang baik. Sangat beruntung dan mereka mengajarkan saya mana yang benar dan salah. Dan saya tumbuh di keluarga Kristen Anglikan. Saya rasa saya menemukan cara intelektual untuk sampai pada posisi yang saya pegang sekarang, dan Anda tahu saya sudah menjelaskan sebagian dari itu, tapi dalam beberapa hal itu tidak sepenuhnya menjelaskannya, karena terkadang suatu isu bisa menjadi urusan otak saja, tapi juga terkadang suatu isu menjadi urusan hati. Dan bagi saya, selama bertahun-tahun, perjuangan bangsa Israel dan juga rakyat Yahudi adalah sesuatu yang sangat dekat di hati saya. Dan Anda tahu, saya sempat menyebutkan kepada seseorang sebelumnya bahwa ketika saya pertama kali pergi ke Israel sekitar 1/4 abad yang lalu, Anda tahu,
saya akan ditanya oleh orang-orang ramah di pos pemeriksaan keamanan El Al. Kenapa kamu tertawa soal itu? Saya mau akan ditanya oleh orang-orang ramah itu, Anda tahu kenapa kamu datang ke Israel? Kenapa kamu kenal siapa di sini? Kamu Yahudi, bukan Yahudi? Kamu punya teman di Israel? Ngomong-ngomong saya harus bilang, salah satu favorit saya yang saya sebutkan tadi, saya pernah meresmikan taman skateboard untuk JNF di kota Sderot sekitar 15 tahun yang lalu. Ayo ke sini sekarang. Dan saya sama sekali tidak punya keahlian dalam meresmikan taman skateboard. Saya tidak tahu kenapa itu jatuh ke saya, tapi itu adalah kehormatan bagi saya. Dan kami menghabiskan hari yang luar biasa bersama keluarga-keluarga di sana. Dan saya ingat mereka memberi saya salah satu dari yang mereka sebut roket menjadi mawar. Kalian mungkin semua sudah tahu tentang ini sekarang, tapi itu salah satu yang pertama. Ini adalah benda besar yang ada nama saya di bagian dasarnya. Dan itu adalah roket Katyusha yang telah dibentuk menjadi mawar seperti ini. Saya sampai di bagian keamanan El Al di akhir perjalanan saya. Saya bilang, ini bukan hadiah yang umum pada saat itu. Saya sampai di sana, mereka bertanya, ada yang memberimu sesuatu selama di Israel? Saya bilang, setiap petugas keamanan El Al akhirnya berkumpul mengelilingi tas itu. Mereka memindainya, mereka mengusapnya, dan akhirnya seorang pria besar berkata, "Oke Douglas, selain roket Katyusha, ada yang memberimu sesuatu di Israel?" Saya menyebutkan hal ini karena setelah sering ke sana dan hampir 2 tahun terakhir di sana, setiap kali melewati keamanan, mereka bertanya, apakah Anda punya keluarga di Israel? Saya bilang, banyak sekali. Jadi Anda sempat menyebutkan bahwa banyak orang sangat tidak tahu apa-apa. Mereka sebenarnya tidak tahu siapa yang mereka bicarakan, dan saya akan katakan mewakili generasi saya bahwa sayangnya itu adalah masalah besar. Jadi kita bisa membicarakan soal pendidikan nanti, tapi saya ingin membahas buku Anda, The War in the West, karena saya benar-benar membacanya dan saya rasa semua orang di sekolah saya, di generasi saya seharusnya punya salinan buku itu dan membacanya. Itu sangatlah penting. Dalam buku tersebut, Anda mendiagnosis sebuah peradaban yang berbalik melawan dirinya sendiri, dan saya dapat memberitahu Anda sebagai seorang individu muda bahwa hal ini paling jelas terlihat di kampus-kampus, tempat para mahasiswa meneriakkan slogan-slogan untuk gerakan yang akan menghapus kebebasan yang mereka nikmati. Hal ini tidak terasa seperti sekadar perlawanan kaum muda, tetapi lebih seperti jebakan ideologis. Saya penasaran dengan pendapat Anda. Bagaimana kita sampai di sini? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan institusi pendidikan kita dan generasi pikiran berikutnya yang mereka bentuk? Itu pertanyaan yang sangat mendalam. Sekitar setahun yang lalu, saya sedang membuka beberapa buku catatan saya dan menemukan satu yang saya gunakan saat menulis War on the West. Saya beruntung hingga beliau wafat, bisa makan siang atau malam bersama Henry Kissinger sekitar 2 kali setahun. Saya menemukan catatan dari salah satu makan siang itu, dan saat itu saya sedang mendiskusikan War on the West dengannya. Saya mencatat dalam catatan saya setelahnya bahwa Dr. Kissinger berkata kepada saya, Anda tahu, tidak jelas bagi saya apakah sebuah negara yang membenci masa lalunya masih punya masa depan. Ini adalah poin yang sangat-sangat penting. Itu adalah salah satu hal yang saya coba angkat dalam buku tersebut. Anda tahu, semua orang di seluruh dunia, semua kepercayaan, semua agama, semua bangsa, pada dasarnya memiliki keinginan untuk merasa bangga terhadap diri mereka sendiri. Dan kita semua paham ini, karena jika kita bertemu seseorang dari negara lain, Anda tahu, itu seperti politisi di Amerika. Sebagai bentuk kesopanan umum, kita semua tahu bahwa jika bertemu seseorang dari negara lain, kita akan berkata, wah luar biasa, tempat yang hebat. Kenapa kita melakukan itu? Bahwa adalah hal yang wajar bagi manusia untuk ingin bangga dengan asal-usul mereka dan hal-hal baik dalam budaya mereka. Dan itu berlaku di setiap budaya.
akan sangat kasar dan tidak sopan. Di antara hal-hal lainnya, jika seseorang berkata, saya rasa negara Anda tidak ada baik-baiknya. Jadi itu adalah hal yang normal. Itu adalah hal yang normal sampai baru-baru ini. Sekarang pertanyaan yang saya ajukan adalah, apa yang salah dengan masyarakat kita sehingga kita memuja segala sesuatu yang berasal dari luar dan diajarkan untuk membenci segala sesuatu yang milik kita sendiri. Sekarang inilah yang disebut oleh mendiang filsuf teman saya Roger Scruton sebagai budaya penyangkalan diri. Budaya di mana Anda diajarkan bahwa apa yang menjadi milikmu harus kamu tolak, harus kamu lepaskan. Seperti yang Anda tahu, di awal perang terhadap Barat, saya merenungkan fakta bahwa ketika saya pertama kali pindah ke New York, tak lama setelah itu, Dewan Kota New York memutuskan untuk menurunkan patung Thomas Jefferson yang telah ada di sana sejak tahun 1830-an. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan salah satu anggota dewan yang memilih untuk menurunkan patung itu, Thomas Jefferson tidak mewakili nilai-nilai kita. Nah, seperti yang dikatakan seorang ahli kepada saya ketika kami membicarakan hal ini setelahnya, Thomas Jefferson justru yang menciptakan nilai-nilai kita. Apakah Anda pikir kebebasan beragama turun dari langit seperti hujan? Apakah Anda pikir konsep kebebasan beragama itu sesuatu yang normal di dalam masyarakat manusia? Sekarang inilah tantangan yang harus kita jawab di sini. Juga bukan berarti kita harus berpura-pura. Kita memiliki tradisi yang begitu kaya di Barat, berkat warisan kita dari Taurat, dari para cendekiawan dan penulis Yahudi besar, dari penulis Kristen besar, dari penulis di dunia Yunani kuno dan Romawi kuno. Bukanlah tempat kita dan seharusnya bukan tugas kita untuk memerangi orang-orang ini. Kita seharusnya membangun di atas apa yang telah mereka wariskan kepada kita. Dan inilah tugas besar kita, Anda tahu. Saya sering mengatakan bahwa jika Anda melihat ke halaman utama di Universitas Columbia, halaman itu dikelilingi oleh patung-patung para tokoh besar. Saya pikir Dante, Aristoteles, dan sebagainya. Mengapa mereka ada di atas sana? Mereka ada di atas sana karena kita memang dimaksudkan untuk menghormati dan mengagumi mereka. Sayangnya, 1 atau 2 generasi telah diajarkan bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa baru, dan seterusnya adalah untuk menghakimi para raksasa ini. Dan ini adalah kesalahan yang sangat mendalam. Kita harus mendidik ulang kaum modern, pria dan wanita di Barat, agar menyadari bahwa kita mempelajari sejarah, kita melihat sejarah kita tidak menutupi apapun, tetapi kita memiliki kisah-kisah terbesar untuk diceritakan dan pahlawan-pahlawan terbesar untuk dihormati. Jadi tugas kita seharusnya bukanlah seperti yang diinginkan para neo-Marxis dan lainnya, untuk meruntuhkan pria dan wanita hebat dari masa lalu. Seharusnya kita membangunnya. Seharusnya bukan untuk menghancurkan sejarah kita, tetapi untuk membuat sejarah. Aku sangat setuju dengan jawabanmu. Di UF, di Sekolah Hamilton, itulah yang sedang saya pelajari dan itu sangat berharga, dan saya pikir banyak orang seusia saya bahkan belum pernah mempelajari Aristoteles atau Plato yang merupakan masalah besar. Saya pikir salah satu tema terkuat yang terdapat dalam karya Anda adalah keutamaan keberanian dalam menghadapi tekanan sosial yang besar. Kita melihat orang-orang berkuasa seperti akademisi, seniman, dan pemimpin yang kita tahu tidak setuju dengan narasi yang berlaku, namun tetap saja bungkam sepenuhnya. Menurut Anda, apa penyebab kepengecutan modern ini? Dan mungkin secara lebih pribadi, apa yang memberi Anda kekuatan untuk bersuara ketika hal itu bisa sangat merugikan secara profesional maupun pribadi? Ya, Anda tahu, saya rasa ini adalah pesan khususnya untuk anak-anak muda yang hadir di sini. Tapi saya rasa Anda hanya punya 2 pilihan dalam hidup terkait sikap Anda terhadap kebenaran. Anda sekarang punya kesempatan untuk mengatakan kebenaran sesuai yang Anda lihat. Jujur pada apa yang Anda lihat. Jujur pada apa yang ada di depan Anda. Jujur dalam hubungan pribadi Anda untuk untuk berorientasi pada kebenaran. Nah, hal menarik tentang itu adalah Anda tidak selalu tahu kemana Anda akan pergi. Anda menciptakan jalan seiring Anda melangkahinya. Pilihan lainnya
adalah Anda mengulangi mantra dan slogan yang telah diberikan kepada Anda. Nah, dengan cara itu Anda hanya mengulangi slogan-slogan dan sebagainya, dan ada keuntungannya, yaitu kamu tahu kemana kamu mungkin akan pergi. Kamu mungkin mendapatkan status tetap, kamu mungkin akhirnya bekerja untuk organisasi, aktivis, komunitas atau semacamnya, dan kamu mungkin bisa masuk ke serikat guru atau semacamnya. Dan kamu bisa melihat hal ini. Masalahnya adalah jika kamu mengambil jalur kedua itu, sebenarnya itu bukan hidupmu sendiri. Itu bukan hidupmu. Kamu menjalani salinan dari salinan gagasan orang lain tentang apa yang seharusnya kamu lakukan dengan hidupmu. Dan pada akhirnya, aku rasa kamu memang tidak menjalani hidup yang Tuhan berikan kepadamu, yang seharusnya bisa kamu jalani. Itu adalah sebuah tragedi. Jika kamu mengambil jalur pertama, kemanapun itu membawamu, setidaknya itu adalah hidupmu sendiri. Itu milikmu, bukan milik orang lain. Itu bukan salinan. Nanti aku ingin menambahkan satu hal lagi tentang itu. Jika kamu mengatakan kebenaran menurut pandanganmu, kamu akan mendapatkan seperti yang aku alami dalam hidupku, musuh-musuh yang luar biasa. Dan aku sangat bangga dengan beberapa di antaranya. Tapi tahukah kamu apa yang lebih penting? Kamu akan mendapatkan teman-teman terbaik. Kamu akan memiliki sahabat-sahabat terbaik. Dan itu adalah ganjaran yang jauh lebih besar dan tujuan yang jauh lebih baik untuk dikejar. Dan aku hanya ingin menambahkan satu hal lagi tentang itu, yaitu keberanian. Saya telah mempelajari sesuatu, jika boleh saya katakan, yang cukup berguna bagi saya dalam beberapa tahun terakhir. Kepengecutan itu menular. Pengecut, Anda menyebutkan orang-orang yang mengetahui sesuatu tetapi mereka tidak mau berbicara. Atau mereka berkata, saya akan bicara begitu, saya sudah sampai di posisi ini. Atau aku akan bicara sekali saja, aku punya sejumlah uang untuk melindungi diriku. Atau aku akan bicara dengan, kamu tidak akan bisa. Hari itu tidak akan pernah tiba. Jadi kepengecutan itu menular, tetapi salah satu hal hebat yang saya pelajari dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam 2 tahun terakhir perang, adalah bahwa keberanian juga menular. Dan dimanapun Anda melihatnya, itu menular. Dan orang baik ingin berada di dekatnya. Orang baik ingin dekat dengan keberanian. Dan mereka memang seharusnya dekat dengan keberanian. Dan sekali lagi, jika Anda melihat dalam rentang waktu yang panjang, berapapun jumlahnya sekarang, seberapapun banyaknya ocehan sekarang dalam jangka panjang, orang-orang pengecut yang tidak tahu apa yang mereka bicarakan tidak akan bisa menang melawan orang-orang pemberani yang memiliki niat baik dan sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Itu adalah jawaban yang sangat mengagumkan dan menginspirasi. Tapi sebelum kita menutup, saya harus meluangkan waktu sejenak untuk membicarakan Anda secara pribadi. Maksud saya, Anda adalah inspirasi bagi seluruh hadirin di sini. Saya bisa katakan bahwa Anda adalah inspirasi bagi teman-teman saya dan generasi saya secara umum. Saya rasa saya mewakili semua orang di ruangan ini ketika saya mengatakan bahwa Anda adalah seorang pejuang untuk kebenaran, untuk Barat, dan untuk banyak hal lainnya. Bagi kita semua yang sangat berinvestasi pada masa depan Israel dan nilai-nilai Barat, di mana Anda melihat titik pengaruh yang paling krusial untuk membalikan keadaan? Saran apa yang dapat Anda berikan kepada teman-teman saya, kepada generasi saya, dan orang-orang di ruangan ini? Baiklah, izinkan saya sejenak merenungkan sesuatu. Jika kita berbicara di sini 2 tahun lalu, situasinya akan sangat berbeda. Dan jika kita berbicara di sini 1 tahun yang lalu, situasinya juga akan sangat berbeda. Tapi mari kita luangkan waktu sejenak sebelum saya mencoba menjawab itu untuk mengatakan, saya sudah sebutkan di awal tentang posisi militer Israel, tentang bagaimana keamanan kawasan telah berubah. Saya juga ingin mengatakan, jika kita bertemu 2 tahun lalu dan kita tahu bahwa lebih dari 250 sandera telah dibawa ke Gaza, dan jika Anda memberitahu saya di mana posisi kita sekarang, saya akan menganggap itu sudah cukup menjadi bukti bahwa keajaiban masih terjadi di era modern ini. Dan bahwa para sandera telah dipulangkan,
bahwa energi, semangat, dan kasih sayang dari masyarakat Israel dan masyarakat di seluruh dunia terus memberikan tekanan yang berarti begitu banyak meskipun tidak semuanya, namun begitu banyak yang akhirnya bisa pulang ke rumah. Ini adalah hal yang luar biasa dan salah satu hal terindah dalam hidup saya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya akan mengatakan ada beberapa hal. Salah satunya adalah saya mohon kepada semua orang untuk tidak kembali ke posisi di mana Israel dan para pendukung Israel berada sebelum tanggal 7 Oktober. Seorang teman saya berkata beberapa bulan setelah perang dimulai, seorang teman saya di Tel Aviv berkata, Hamas itu bodoh. Kalau saja mereka menunggu 1 tahun lagi, kita semua mungkin sudah saling membunuh. Tapi coba pikirkan keadaan masyarakat Israel. Pada tahun sebelum tanggal 7, pertengkaran soal reformasi yudisial dan sebagainya. Ada sesuatu, jika dilihat ke belakang, saya katakan ini dengan sangat hati-hati, tetapi ada sesuatu yang hampir bersifat alkitabiah bahwa bangsa Yahudi sedang saling mencabik-cabik dirinya sendiri dan kemudian diingatkan akan kegilaan melakukan hal itu. Sudah begitu banyak kali dalam sejarah ketika hal-hal serupa terjadi. Dan saya benar-benar berharap kita semua, khususnya seluruh rakyat Israel, mampu mengingat dengan baik dan sepenuh hati apa yang telah dicapai dan apa yang benar-benar penting. Serta tidak saling bermusuhan, tidak, jika saya boleh katakan, mencabik-cabik diri kita sendiri, dan tetap fokus pada hal-hal yang sangat penting. Serta mengingat bahwa ada ancaman eksternal yang seharusnya membuat kita semakin waspada. Kedua, saya ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir yang sangat menarik perhatian saya. Dan saya tidak tahu, Phoebe, apakah kamu juga memperhatikan hal ini di antara teman-teman sebayamu. Tetapi begitu banyak orang yang saya temui, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dalam 2 tahun terakhir sejak tanggal 7, seringkali tanpa sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk terhubung lebih dalam dengan iman dan tradisi mereka. Ini adalah hal yang sangat penting. Aku tahu kita sudah kelewat batas waktu, tapi bolehkah saya baru saja membaca memoir Elie Shirabi yang luar biasa. Dan aku tak dapat menuliskannya, aku membacanya sekaligus. Dan ada cerita di sana yang mungkin Anda yang membacanya akan tahu bahwa di terowongan bawah tanah Gaza, Elian, orang yang dipenjara bersamanya dimasukkan ke dalam terowongan yang sama dengan 3 orang muda yang diculik dari partai Nova. Dan mereka saling bertukar cerita karena sangat sedikit informasi yang mereka miliki. Dan setelah beberapa saat, salah satu dari 3 pemuda itu berkata kepada yang lain, dia berkata, katakan kalimat itu, katakan kalimat itu. Dan pemuda ini 22 tahun saat dia diculik berkata kepada Elie Shirabi dan pria lain yang bersamanya, dia berkata, siapapun yang memiliki alasan mengapa dapat menanggung apapun caranya. Ini tidak perlu dijelaskan lagi, tetapi seperti yang banyak dari Anda ketahui, itu adalah kutipan dari mahakarya Viktor Frankl pada Perang Dunia Kedua, Man's Search for Meaning. Ada sesuatu yang sangat-sangat kuat yang sebaiknya kita ingat. Coba bayangkan bahwa satu kalimat yang pernah didengar pemuda ini di masa tumbuh kembangnya adalah sesuatu yang bisa ia teruskan ratusan meter di bawah Gaza kepada orang Yahudi lainnya, dan itu akan membantu mereka untuk tetap bertahan. Jika Anda memiliki pikiran yang terisi dengan baik, penuh pengetahuan, dan Anda dibesarkan dengan baik dalam iman Anda bisa bertahan dari apapun, dan Anda juga bisa membantu orang lain untuk bertahan. Inilah salah satu alasan terpenting bagi setiap orang untuk kembali terlibat dengan tradisi kita, iman kita, dan banyak hal lainnya. Jadi saya rasa itulah sisi positifnya. Saya benar-benar berharap Anda tahu bahwa Anda dan generasi Anda tidak merasa harus pergi ke universitas dan menjadi pejuang. Karena Anda tahu apa? Anda seharusnya menggunakan masa-masa kuliah Anda untuk mencari teman, kadang-kadang pergi ke bar, mungkin juga belajar, itu akan bagus.
Tapi Anda seharusnya memanfaatkan tahun-tahun yang luar biasa yang diberikan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Anda seharusnya menggunakannya untuk berkembang, bukan untuk merasa tertekan atau harus berhadapan dengan orang-orang yang penuh kebencian. Jadi jika Anda memang harus menjadi pejuang paruh waktu, jadilah pejuang yang bahagia. Dan ingatlah bahwa itu bukanlah tujuan dari hari-hari Anda. Anda tahu, saya sangat menyukai sebuah puisi karya rekan senegara saya, W.H. Auden, yang pada tahun 1939 saat pecahnya perang, menulis sebuah puisi berjudul 1 September 1939. Dia sedang duduk di sebuah bar di 52 Street di New York, dan dia merenungkan tentang dekade yang terdegradasi, katanya. Dekade yang rendah dan penuh kebohongan yang baru saja dia lewati. Namun bahkan saat itu, ketika memandang dunia, ia berkata, di mana-mana titik-titik cahaya ironis bersinar, dimanapun orang-orang yang adil berkumpul. Dan ketika memandang kejahatan, ia berkata, semoga aku yang tersusun seperti mereka dari eros dan debu dikepung oleh penolakan dan keputusasaan yang sama dapat menunjukkan nyala api yang meneguhkan. Tugas kita seharusnya adalah menunjukkan nyala api yang meneguhkan dan mendorong dunia, serta orang-orang baik dan adil di seluruh dunia untuk berkumpul di sekitar api itu, mendukungnya dan memeliharanya selama ribuan tahun ke depan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita telah menyimak sampai akhir video ini, dan tentu saja kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pemuda IDF yang selama ini bekerja keras memberantas para terorisme yang ingin melenyapkan bangsa Israel. Namun apa yang dilakukan oleh pihak Hamas memang adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa Israel, sehingga Israel juga berhak untuk membela dirinya, di mana memberantas para terorisme Hamas yang ingin melenyapkan bangsa Israel dari peta muka bumi ini. Sangat mustahil, karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang mana sudah tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam Alkitab. Namun orang-orang Muslim pada umumnya menolak kenyataan dan fakta yang tertulis di dalam kitab suci. Demikian kiranya video ini bermanfaat. Silakan di-share dan sampai jumpa.